Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya untuk kita review market mingguan seperti biasa dan konsultasi market ya, atau disingkat kompor, konsultasi market dan portofolio. Kita tahu bahwa kemarin minggu depan ya, minggu lalu ya, minggu lalu ya, market kondisinya memang penuh dengan drama ya, di mana dalam 4 hari terakhir kita mengalami koreksi. Hal ini wajar sesuai ulasan minggu lalu. Saya bilang akan potensi menutup gap di sini dulu ya. Nah, untuk view minggu depan sih so far masih dalam uptrend ya. Bahaya tuh kalau dia keluar dari zona uptrendnya ini. Nah, ini tuh udah mau dres ke bawah dia. Semoga ya Januari ini masih tertahan. Sisa minggu terakhir kita minggu depan ya untuk Januari ini. Selama dia tidak di bawah level support 8780-nya sih so far masih oke aja ya ISG. Tentunya kalau kita perhatikan pergerakan minggu depan harusnya akan ada technical rebound dulu ya marketnya. Kalau saya lihat ada technical rebound menuju level area 9042 ya, sampai menuju level area 9100 ya. Nah, itu skenario bullishnya gitu. Nah, ini kita pakai dua skenario ya. Skenario bullishnya dia akan ke sini. Nah, skenario turunnya mungkin akan uji lagi ya level area yang di supportnya gitu di 8.800. Yang terpenting adalah posisi saham teman-teman ya. Nah, itu yang terpenting karena ketika memang marketnya koreksi lebih banyak disebabkan oleh saham-saham big cap khususnya para konglo. Nah, narasi memang yang terus dilihat oleh pelaku pasar adalah menjelang pengumuman The Fed tanggal 28 Januari nanti dan 30 Januari aturan free float MSCI. Ada beberapa kandidat yang digadang-gadang masuk, ternyata secara hitungan itu 50-50 kemungkinan tidak masuk. Contohnya PTRO ya. PTRO dalam 2 hari terakhir diguyur ya, hampir turun 30% ya, 20% lebih gitu. Nah, itu memang ada front running yang udah tahu info duluan bahwa PTRO mungkin bisa saja tidak masuk ya. Makanya dia buang duluan ya, terlihat dari price action dan broker summary-nya. Dan beberapa saham big cap udah mulai running. Semoga nanti ketika diumumin ya biasa saja gitu, udah price in ya, artinya sudah tercermin kondisinya di market gitu. Kita harapkan sih seperti itu. Yang terpenting kita tetap jaga money management karena itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah money management, pemilihan sahamnya, serta area trading plan kita ya. Kita take profit di mana, stop loss di mana, itu yang terpenting. Biar ketika kondisi market mau merah, mau hijau, kita tidak bingung. Kadang-kala kita ketidaktahuan ya trading plan waktu awal masuk di saham tersebut, kita menjadi galau, bingung ya. Nah, itu kita harus perlu, makanya ada ilmu ya. Ketika kita megang suatu barang, perlu ada conviction sehingga ketika dalam perjalanannya market itu tidak akan mulus ya. Yang namanya market ya, bahkan dari tahun-tahun lalu ya namanya naik turun hal biasa gitu. Yang penting hasil akhirnya ya. Ini memang menjadi dinamika ya, sama seperti di kehidupan ya. Tidak mungkin bahagia-bahagia terus, pasti ada sedihnya gitu kan. Nah, itulah yang kondisi di market. Yang penting bagaimana kita bereaksi dan merespon kondisi. Kemudian kalau dari rotasi sektor kita perhatikan ya, minggu depan masih yang masih oke. Di sini ada indeks properti non cyclical, kemudian masih ada basic industry, serta ada teknologi yang mulai cukup oke ya. Untuk secara sektoral kalau kita perhatikan ya, rotasinya yang masih momentum yaitu ada di sektor basic, cyclical, non-cyclical, sama properti. Ini yang masih sektor yang perform banget ya. Nah, tapi kalau dari sisi geopolitik memang ya, lagi ada penyerangan ke Iran, kemudian kemarin Greenland, segala macam ya. Ini membuat harga gold dunia ya, seperti yang saya sering bilang dari 2025. 2026 juga sama ya, gold terus akan menjadi primadona ya, diikuti dengan beberapa komoditas lainnya seperti nikel, tembaga gitu ya, terus kemudian nikel, tembaga, silver gitu, nah, copper. Nah ya, ini kelihatan karena memang beberapa negara ini malah membuang-buang cadangan devisa dolarnya, lebih aman dia ngehold emas ya. Makanya emak-emak ini lagi happy, udah tembus 3 juta per gram ya. Tidak pernah terbayangkan dalam benak kita ya, sepanjang sejarah. Dulu cuma 500.000, saya ingat dulu waktu saya beli ya gold. Sekarang 1 gram 3 juta. Nah, itu makanya kita perlu diversifikasi juga ya. Jangan sampai semuanya di aset keuangan ya. Perlu ada fisik juga gitu. Nah, ini ya kalau untuk dari segi Dow Jones, dia kemarin mix ya, so far. Semoga aja minggu depan ada perbaikan. Kemudian kalau kita lihat secara akumulasi 5 hari terakhir ya, di sini ada sahamnya, ada AADI ya. Justru ketika market gonjang-ganjing ya, ada satu si Konglo ya yang menjadi primadona, yaitu Garibaldi Thohir ya, Boy Thohir, menunjukkan performnya ya, di mana AADI, AADMR, ADARO, MBMA ya.
MDKA, ESA, nah itu cukup menjadi penguat ya di tengah gonjang-ganjing Kunglo yang lain. Nah, kalau kita perhatikan ada ADI, kemudian ada Mior, Pegas, BMHS, dan sebagainya. Ini ada MR ya. Ini saham-saham yang top akum dalam 5 hari kemarin ya. Tinggal teman-teman cek aja ya. Tinggal ke website-nya OBDM, nanti ini bisa free juga ngelihat semakin banyak hijaunya semakin bagus. Nah, rata-rata masih memang shifting-nya ke beberapa saham ini ya, blue chip juga ya. Nih kalau kita perhatikan juga kemarin dalam 1 minggu terakhir ya, asing bergerak ke level ini ya. Nah, ini nih saham-sahamnya ada di BBRI, Adaro ya, benar ya. Dia kembali dari Konglo shifting ke komoditas dan blue chip ya, khususnya Astra gitu. Apalagi main Astra ya, jarang kita temukan ARB, peluang emas sekali itu buat Anda para pecinta blue chip ya. Jarang Anda temukan Astra ARB kayak gitu ya. Apalagi dia dividen play gitu. Nah, ini makanya asing ya. Dalam 1 minggu kemarin ada di mana? BRI, Adaro, Astra, Inco, ADMR ya. PTRO juga masih ada asingnya ya. Walaupun dibuang sama smart money ya. BRMS, Brand, Java, dan sebagainya. Itu dia ya. Kemudian dari sisi ISG secara flow asing, memang dia udah mulai front running dulu ya. Artinya dia jual-jualan dulu sebelum ada aksi pengumuman free float 30 Januari ya. Semoga saja nanti udah price action, sehingga memang dalam pergerakan 3 hari terakhir, 3 hari terakhir ya, ini asingnya outflow gitu. Dan memang merahnya ini disertai dengan volume ya. Artinya memang lagi pada jualan gitu, hal yang wajar ya. Yang penting adalah posisi sahamnya. Kita doakan semoga besok hari Senin dia ada technical rebound dulu untuk ISG. Tapi tetap ya, teman-teman harus tetap jaga trading plan-nya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan ya. Kayaknya sih sudah banyak seperti biasa pertanyaannya ya. Kita pertanyaan dulu, ini udah banyak, saya udah reviewkan semuanya. Coba kita lihat ya pertanyaannya. Loh, belum ini ya? Ntar, adminnya belum buka ini ya, permission. Astaga. Ya, silahkan ya. Aduh, itu udah, ayo. Di chat. Pertanyaan-pertanyaannya ya. Dia belum buka ini, soalnya sering banyak ini ya. Banyak yang, scam forex ya. Nah, itu hati-hati ya. Oke, yang pertama, Inet BBRI ya. Nah, Inet sesuai perkiraan kemarin ya, minggu lalu dia naik ke 585, dan kemarin sempat di bawah 500, peluang emas sekali ya. Jangan sampai nanti ketika naik lagi minggu depan hijau dikejar-kejar kemarin ya. Dijaga terus ini, memang ada penjaganya. Kelihatan dari price action ya, di bawah 500 beli terus, beli. Kalau Anda yakin tapi ya, Anda yakin dengan potensinya, makanya itu ketika Anda membeli saham, Anda teliti terlebih dahulu dari sisi fundamental, teknikal, bandarmologi, story-nya apa, biar ada ketenangan batin ketika dia merah. Nah, itu tuh kalau orang yang cuma modal ikut-ikutan pasti dikit-dikit merah, aman nggak merah, aman nggak, wah, hijau diam. Itu emang ya. Inet masih bagus sekali, masih dijaga ya. Semoga saja minggu depan uji lagi level 590-nya ya. Masih area-area situ memang. Kalau dia break mungkin bisa ke 600. Ini area tantangannya ya. Kemarin terakhir sih dari story CEO-nya ya, The Last January katanya. Saya nggak tahu kode apa The Last January. Langsung saja ya follow Pak Muhammad Arif ya, CEO Inet gitu. The Last January. I don't know ya apa yang dimaksud kode apa itu. Nah, ini tapi masih bagus ya. Pokoknya jangan sampai beli-beli waktu hijau pekat ya. Merah-merah itu adalah peluang kalau Anda tahu apa yang dibeli. Sementara dia akan bergerak di zona 484 sampai 590 dulu saya lihat. Itu aja dulu. Tapi kalau dia break mungkin terbuka lebar ke 600-an. Kemudian di sini ada BBRI. BBRI juga ya masih kuat menjaga ISG karena dia dividen play, tapi dia masih tertahan di resist MA 200-nya ya. Kalau minggu depan dia break 3.900 mungkin terbuka lebar untuk menuju area 3.960 sampai 4.000. Ini tantangannya, tapi so far masih stabil di atas MA 20-nya. Kemudian ada Medco, MBMA, GRP ya, 1 orang 3 ya. Kalau bisa 1 orang 3 biar semuanya kebagian karena kita 1 jam saja ya. Medco, MBMA, GRP Bang. Oke, siap Medco. Medco juga ini menjadi cukup ini ya. Harusnya sih minggu depan mungkin oil akan gap up dulu ya. Gara-gara Iran diserang kemarin. Kalau kita perhatikan oil loncat 2,8%. Nah, ya. Mungkin memang play oil-oilan masih sepanjang tahun ini selama ada perang ya. Bukannya kita berdoa tapi memang faktanya lagi banyak perang ya. Gitu. Kecuali Donald Trump udah pensiun, kehidupannya baru nggak ada perang ya. Nah, itu dia. Karena emang Amerika nggak boleh banyak negara yang lebih jaya dibanding dia. Selama ada pemimpin Amerika, pasti ada peperangan yang terjadi dalam 10, 20, 30 tahun mendatang. Emang begitulah ya dunia bekerja. Medco, oke ya, langsung saja Medco masih tertahan rapi di atas MA 20-nya, masih bagus sekali. Untuk minggu depan dia akan mau uji coba lagi level resistnya di 585 ya. Yang penting dijaga aja area-area MA 20-nya ya, di area-area di sini nih 1425 stop loss-nya. Minggu depan dia akan menguji 1585-nya lagi sama area 1625 kalau dia break 1585. Kemudian ada MBMA juga masih rapi banget ya uptrend-nya.
Justru saham-saham yang uptrend ada penjaganya, itu peluang ketika market merah-merah. Kemarin sesuai ulasan masuk area demand area belinya di sini. Nah, ya kemarin nikel juga naik hampir 3% lebih. Mungkin dia akan menguji lagi minggu depan 830 sampai 845 ya. Emang komoditas nikel, kemudian komoditas emas, emang saham-sahamnya sih so far masih akan terus berjaya tahun ini ya. Tinggal titik entry-nya yang terpenting kita ya, itu. Ketika market merah itu menjadi peluang. Itu dia untuk MBMA masih bagus sekali, masih uptrend, terlihat rapi. Kemudian ada GGRP ya. Oke, GGRP kita lihat. GGRP so far masih uptrend, tertahan juga di atas MA20-nya ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk GGRP-nya masih tertahan dia di atas MA20-nya. Minggu depan sih dia akan uji coba 348-nya. Atau ini area-area supply-nya ya. Nah, ini area supply-nya. Ketika mencapai area situ suka sering ada jualan. Nah, lihat aja area di sananya. Kemudian lanjut era DKFT uang. Oke ya, DKFT juga masih bagus ya. Masih nikel-nikelan uptrend ya. Pokoknya kalau saham-saham uptrend so far jaga aja level uptrend ya. Era ini juga udah mulai ada ini ya reversal karena dia break dari MA20-nya ya dalam jangka pendek. Dia akan mungkin menguji coba 438 sampai 452 ya, area MA200. Nah, ini menjadi krusial untuk era ini ya. Nah, karena dia ketika mencapai MA200-nya dia selalu dipukul. Lihat aja area itu, kalau dia nggak kuat, better TP aja gitu ya. Nah, ini dia. Nah, MA200, tapi kalau dia break mungkin lancar ke depannya. Masih bagus ya, baru reversal. Kemudian DKFT dan uang. DKFT so far masih masuk lagi demand areanya kemarin ya. Ini cara beli saham uptrend. Ketika dia rally, dia turun, kemudian dia ada bentuk baseline sideways. Nah, ini biasanya area demand. Untuk pergerakan minggu depan, dia akan menguji coba lagi 995 seribunya. Kemudian uang ya. Uang ini karakternya liar sekali ya, ARA dan ARB gitu. Nah, iya, karakter memang. Uang kalau dia besok mungkin masih merah akan tutup gapnya dulu di 6250 ya, emang karakter. Makanya di sini biasanya area-area akumnya tinggal ada cek broksumnya di sini ya sebelum dia arah gitu. Biasanya ini sih lebih trading jangka pendek ya kalau model-model kayak gini, karena emang karakternya liar, dia barang-barang kering. Lihat aja di pergerakan harganya tuh ya. Pump and dump-nya kelihatan ya. Kalau Anda nggak kuat mental di sini sih Anda harus ketat ya untuk trading plan-nya. Nah, ini dia untuk besok sih, karena dia kemarin merah ya, kayaknya sih smart money-nya yang jualnya ya, benar MGLG ini yang kemarin arah-arah hunter. Kemungkinan sih dia masih akan ada koreksi dulu ya untuk si uang ini ke level 6.200 sampai 5.800 tuh. Tapi masih uptrend ya selama di atas MA20. Oke, selanjutnya lagi Kija ya, Kija. Kawasan Jababeka kita lihat. Kija tertahan ya. Di sini dia masuk lagi ke demand area akumnya. Yang penting Anda jaga level MA20-nya ya untuk stop loss-nya di level-level sekisaran 256 lah, itu level-level stop loss-nya ya, 256. Sementara dia masuk ke demand area akumulasinya lagi untuk Kija ya, membuat ini ya kenaikan, terus dia ada pullback. Nah, yang penting pullback-nya dia masih tertahan di atas MA20, masih bagus. Bull Cici Beremes. Ada Cici ya? Saya baru dengar. Nggak ada ya. Setahu saya nggak ada Cici ya. Bull so far masih uptrend, kemarin dikasih ya. Kemarin yang berdoa-doa, Bang kapan Bull 500? Di bawah 500 kemarin Anda dikasih ya. Jangan sampai minggu depan ijo-ijo 600 dikejar. Kebiasaan suka ngejar ijo-ijo ya. Ketika dikasih sama market merah, takut. Ijo, FOMO. Kalau kayak gitu tuh nggak punya pendirian hidup ya. Dikasih merah, takut. Ya cicil gitu. Bull sangat menarik sekali ya. Masih ada potensi story segala macam, perkaparan, apalagi di tengah era komoditas 2026 ini. Kemarin dikasih banget ya, di bawah 500. Ini kesempatan Anda. Ini bukan kemarin saya gambarkan minggu lalu, masuk ke demand areanya. Apalagi kemarin sempat di bawah 500. Ya minggu depan sih mungkin kalau dia take bond market ya, dia akan uji coba lagi 600 sampai 645-nya ya. Nah, itu dia. Kemudian BRMS juga masih sangat bagus ya potensinya, apalagi kinerja untuk full year 2025 belum rilis. Harusnya hampir semua keuangan kinerja 2025 saham-saham emas harusnya bagus ya. Nah, ini juga sama, BRMS masih uptrend sekali ya, BRMS masih uptrend sekali. Untuk minggu depan pergerakannya dia akan uji coba lagi. Nah, tapi untuk dalam jangka pendek dia masih dalam kotak ini rasa-rasanya. Nah, ini tuh. Dia harus buat lagi new high-nya ya, yang di 1375 minggu depan untuk pergerakannya ya minggu depan. Oke, ini dulu ya yang bocor-bocor. Kemudian tren juga cukup menarik yang merah-merah kemarin. Sekarang di mute dulu ya, saya soalnya nggak tahu ya banyak pesertanya, bentar. Masih ini ya, di mute, mohon izin ya, di mute. Tren
trend dia di krusial ya, seperti yang saya bilang kemarin dia cuma bermain di dalam kotak ini, lagi di krusial trennya karena dia masih di persimpangan MA20 ya. Yang penting dia tertahan di MA20, harusnya sih kalau lihat pergerakan kalau minggu depan dia ada take bond, dia akan bisa take bond ke sini dulu ya, menuju level area sekitar 1575 sampai 1655. Karena kita ketika bermain di area MA20 ini emang lagi di krusial, harus jaga money management ya, karena kalau kita lihat ini kan skenario ke atas, kalau skenario ke bawah kita juga harus ada plan. Nah, kalau skenario ke bawah ya possible dia bisa ke sini gitu. Berarti kita ada plan dan money management. Misal kalau udah ke atas kita appraise up, kalau ke bawah appraise down, dengan catatan kita udah tahu story-nya, kita tahu ini kenapa kita beli gitu, alasannya, reason-nya, baik dari segi apapun gitu. Nah, itu yang terpenting ya dalam membeli sebuah saham, karena yang namanya market ya pasti naik merah, hijau ya, kuning, itu makanan setiap hari-hari. Yang penting respon kita dan bagaimana kita money manajemennya ya, dan trading plan-nya. PTRO, brand PTRO ya, kalau dia nggak ada take bond besok mungkin masih akan merah. Semoga aja saya doakan ya, holder PTRO, karena ini udah patah tren ya. Anda tidak boleh melawan patah tren gitu. Kalau udah tren berkata ini patah, nah itu nggak bisa dilawan ya. Tuh, patah bang, nah tuh. Ya, patah trennya tuh. Nggak bisa kita ngotot. Wah bisa naik, siapa tahu ya. Siapa tahu Om PP aja ini ya, udah harga bawah masalahnya ya. Nanti dilihat HP masih di dalam. Iya, HP-nya masih di bawah masalahnya, Bang ya. Bukan dia beli di pucuk-pucuk sini gitu. Udah di bawah dia. Di sini dia cuma untuk mancing aja ya. Gitu. Nah, ini udah patah tren ya. Kita harus ngelihat tren yang utama ya. Tidak bisa diperdebatkan tren itu, kalau emang udah patah tren ya udah gitu ya. Nah, ini ya, apalagi kemarin yang ngebuang kayaknya SS ya kalau nggak saya. Yang ngebeli ini XL campuran kayaknya. XL campuran, tar dulu ya. Ada suara-suara ya, coba di mute dulu ya, mana nih. Nggak bisa ya saya ini ya, nggak kayak ini ya, nggak kayak Zoom ya. Coba di unmute ya. Oke, ini ya untuk PTRO. Nah, ini yang PTRO selanjutnya dia akan uji coba area demand-nya di sini nih ya. Anda tunggu aja kalau Anda ini, tapi sih lebih better trading pendek ya. Karena ini masih belum pengumuman tanggal 30 dan kita tidak tahu nanti tanggal 6 Februari. Kalau dia nggak masuk mungkin ARB lagi. Nah, itu tuh skenario buruknya. Kalau dia masuk mungkin ada harapan, tapi kalau nggak masuk mungkin ARB lagi ya. Nah, tapi kalau kita lihat sih mungkin area-area di sini dijaga kayaknya sama OBP 8 ribuan harusnya dijaga ya. Kalau besok dia open take bond mungkin ada napas dulu, tapi kalau enggak mungkin dikasih merah. Tergantung IEP pagi, itu menentukan segalanya. Kalau dia IEP pagi langsung dibanting, berarti lagi jelek, wah pasti besok itu. Tapi kalau IEP-nya hijau, kemungkinan ada nafas dulu. Nah, tergantung besok. Jam 8.45 ya, Anda lihat IEP paginya, 8.45. Mau HP, mau laptop ya, Anda lihat tuh, itu menentukan besok arahnya soalnya. Ketika dia nggak ada perlawanan pagi-pagi, nah, mungkin dia akan ditekan lagi dulu. Kemudian brand sih cuma dijaga aja karena dia udah big cap MSCI ya, cuma dijaga aja biar tidak keluar dalam MSCI. Cuma sideway aja di level ini saya lihat pergerakan brand tuh 8060 sampai 9875, masih di dalam area range ini aja ya sepanjang akhir Januari ini saya lihat gitu, masih di dalam kotak ini aja pergerakannya, itu brand masih dijaga aja karena dia penjaga indeks juga. Kemudian tiga aja ya, maksimal 3 ya, instruksinya 3 ya, jangan lebih-lebih ya, biar yang lain kebagian soalnya kita terbatas waktu. Kalau udah nanti tinggal tonton ulang. Kemudian Humi Bumi AMMN. Oke, Humi Bumi AMMN ya. Humi Bumi AMMN. Humi tunggu ada perlawanan biasanya nih karena FCA. Kalau FCA biasanya tunggu perlawanan dulu, bangkit ARB-nya, biarkan terus ditekan ya, tapi masih ada potensi. Tommy Soeharto ya. Terlihat kemarin ada Golf yang udah di-maintain lagi, kemudian kemarin ada GTSI, Humi juga harusnya sih masih tahun ini. Tinggal nunggu dia perlawanan. Kalau FCA itu nunggu perlawanan ARB, jangan dilawan ARB. Kalau belum ada perlawanan akan digencet ARB dia, karena FCA itu penuh tricky ya, penuh manipulasi, bid overnya nggak ada soalnya gitu. Kalau Anda belum pemain FCA, jangan berjudi di sini, mending saham reguler aja, harus ada ilmunya. Tapi biasanya kalau FCA kayak gini, biasanya saya nunggu bangkit ARB dulu. Yang penting ada broksumnya masih bagus, masih dijaga, tinggal lihat rata-ratanya harusnya sih masih oke. Itu dia. Tinggal nunggu bangkit ARB karena masih 7 hari. Kemudian AMMN. AMMN ya, kalau kita perhatikan mungkin kalau dia direspon ya, mungkin ada take bond sedikit, dia akan uji coba lagi ke level sekitar 7350 sampai 7550 ya. Itu dulu untuk AMMN terdekatnya sama 7800 lah area-areanya gitu ya. AMMN dijaga di MA20 MA200-nya ya. Kemudian Bumi juga harusnya sih minggu depan take bond ya. Kemarin saya lihat area 330-nya ini memang dijaga terus dari bid overnya ya. Saya pun kemarin sempat ada bet ya gitu.
betting di sini karena area supportnya di sini harusnya sih minggu depan dia ada take bond dulu ya. Kalau dia take bond ya syukur-syukur minimal pertama dulu dia harus break dari bid offer kemarin 380, kemudian 390 dan 400 itu area-area minggu depan yang harus dilewatin ya. Itu dia untuk bumi. Harusnya sih ada take bond dulu ya. Kalau kita lihat narasinya karena dia yang paling kandidat masih dijaga untuk MSCI ya. Bumi. Kemudian BNBR masih nunggu dulu ya. Biasanya sih masih dikejar ARB terus. Kemarin overnya masih ratusan ribu ya. Nah, tunggu bangkit ARB karena ini FCA ya. Dan dia FCA kriteria 1. Nah, Anda harus teliti dulu. Apa itu FCA kriteria 1? Cari di IDX keterbuka informasi. Cari di YouTube, cari tahu ya. Karena penuh tricky yang saya bilang dunia FCA ini. Kalau dunia FCA ini ada dua pilihannya, ARA dan ARB. Kalau ARA berjilid, ARB berjilid. Nah, itu penuh risiko ya. Jangan sampai Anda belum ada bekal ilmu terjun dunia FCA. Emang enak kalau kita dapat ARA terus berjilid gitu. Kalau ARB juga pusing juga gitu. Mual-mual juga muntah gitu kan. Nah, yang terpenting sih kalau dari segi chart, saya cuma ngelihat chartnya aja ya, mungkin dia menuju area sini, tapi dengan catatan harus ada perlawanan dulu ya. Biasanya sih pemainnya sih memang banyak-banyak big player MG ya, CP dan sebagainya. Dia biasanya sih lihat aja ya pergerakannya. Kalau kemarin ada broker ZP, XL sih harusnya mungkin minggu depan ada tech bond ya. Saya lihat kalau dia nggak menuju sini, gitu itu BNBR ya. Karena saya main BNBR dulu dari bawah sini, saya tahu ya pergerakannya. Biasanya sih tunggu bangkit aja, lihat proxumnya sih. Anda harus teliti ya proxum dari bawah. Tapi sih secara price action dia kalau di atas 147 sih masih oke aja ya. Semoga ada perlawanan gitu. Karena memang harus lihat ini ya bagaimana permainan IEP dan IEV di dalam bid over FCA ya gitu. Karena kalau nggak Anda terjebak. Bentar. ASLC, oke langsung lanjut aja ya. ASLC kalau kita cek di sini so far masih tertahan di ini aja ya. Apa namanya? MA20-nya masih belum banyak pergerakan. Saya lihat dia masih di level konsolidasi lebar ya. Konsolidasi lebar artinya dia bergerak di zona area-area sekitar 87 sampai 102. Masih bolak-balik di area sana aja ya SLC. Nah, ini aja view-nya sampai akhir Januari ya. Minggu depan kan soalnya udah akhir Januari ya. Nah, itu dia. Nah, ini dia untuk pergerakan dari ASLC. Kemudian Dewi Best Bull. Udah tadi Bull ya. Tinggal Dewi Best yang belum. Oke, Dewi Best. Dewi so far masih tertahan juga ya di level supportnya. Di atas MA20-nya minggu depan sih masih belum banyak bergerak juga ya. Dia harus lewat level 169, 173 sih baru lancar. Kalau enggak mungkin masih akan konsolidasi di level 169, 173 dulu ya. Tapi dia sekarang masih di atas supportnya dulu. Kemudian best kemungkinan masih juga konsolidasi lebar saya lihat ya. Di sini pergerakannya tuh untuk best terdekat sih dia akan uji coba lagi ya level resist di 122 tapi masih di atas 520 so far masih oke aja pergerakannya. Tes aman ya suaranya ya. Suara hilang. Halo, kok suara hilang? Tes. Masa hilang suara? Udah pakai mode gear 5 ini. Aman lah. Mungkin internetnya ya, kita lanjut dulu. Masih lancar kok. Kalau biasanya Telegram tuh dia ada notifikasi kalau sinyal jelek. Oke, kita lanjut. Lanjut. Tadi terakhir di base. Terus kemudian True Train ya. True Train udah, True Bull ya. True belum. True juga sama, tunggu dia bangkit ARB-nya. So far masih ada uptrend ya. Selama dia di atas 400 masih oke. Tapi tunggu dia bangkit ARB karena ini dunia FCA ya. 7 hari dia. 7 hari apapun bisa terjadi. Dia bisa ARB terus baru naik bisa. Yang penting kita harganya yang terpenting kan gitu. Karena nunggu bangkit dulu. Kalau Anda main FCA tunggu pastikan bangkit ARB. Kalau Anda spek ARB bisa ARB soalnya. Dunia FCA harus penuh ilmu dulu ya. Terus juga sama 7 hari ke depan apapun bisa terjadi. Kemudian real, yang real aja ya kan kita cek real. Real masih tertahan aja ya di MA20-nya, masih tertahan di sini kalau kita perhatikan di level sekitaran 75 76-nya ya.
Untuk minggu depan sih dia masih akan uji coba lagi level-level 8490 lah ya. Itu masih oke aja di atas SMA 20 ya. INPS Apex Diva. Oke, INPS Apex Diva. INPS Apex Diva. INPS. Oh, INPS dia ini ya, masuk FCA ya, masih ARA. Komunikasi masih akan ARA ya. Yang beli, yang jual ya, so far masih oke ya. Bisa sih lihat dari komposisi bitnya juga kita lihat ya, INPS. Mana nih INPS? Lihat komposisi bitnya ya. Kalau dia tebal biasanya sih masih akan ARA deh. Soalnya dunia FCA. Oh, dia tipis ya. Barang-barang INPS, transaksi 800 juta. Kalau dia barang kering ya, soalnya agak sepi ya mainin. Saya nggak lihat ya, kita lihat. Biasanya sih kalau dia sepi kering ya. Oh ya, emang barang kering ya INPS. Pantas dia bitnya kecil. Tapi so far masih uptrend ya. Mungkin kalau dia mungkin masih ARA ya bisa ke 700-an. Kalau dia masih ARA dia kayaknya baru masuk FCA apa ya. Saya nggak teliti tapi dari chart masih uptrend banget, masih bagus. Apex Dipa. Oke, Apex Dipa. Apex dia menuju lagi di main area di sini ya. Nah, ini jangan sampai dia di bawah level 216 itu dijaga level areanya ya. Karena dia kalau di bawah 216 bisa ke bawah nih. Ini kayak membentuk pattern double top ya gitu. Ini double topnya M-nya nih set. Nah, ini 216-nya jangan sampai breakdown pokoknya. Itu untuk Apex lagi di crucial supportnya. Kemudian Diva ya, Diva penyanyi Diva nih ya, Diva masih sideway aja ya, sepi transaksinya nih sih, mending sih kayak barang-barang kayak gini di skip ya, karena nggak ada transaksi, nggak liquid, volumenya Anda punya 100 juta bisa bikin ARA nih, karena transaksi cuma 20 juta ya. Jadi sebelum masuk di sebuah saham, Anda perhatikan likuiditas ya, apalagi misal kalau trading dana-dana di atas 100 juta gitu ya, nah ini kecil nih tuh, cuma 20 juta ya transaksinya, dikit banget. Diva juga sama ya, gitu. Belum ada katalis juga, masih yang penting jangan sampai di bawah 160 aja sih. Kecuali mungkin ada info Anda ya, mau digoreng baru gitu. Tapi kalau nggak ada info-info digoreng sih, better pilih yang lain. Ini soalnya nggak liquid ya, nggak liquid. Itu distribusi voucher. Tapi ya tergantung selera ya. Insak RIBNBR, skip kalau saya. Karena dia masuk di dunia FCA. Dunia FCA agak susah ya. Masih banyak rek isu yang lain ya. Oke, lanjut. KFT Dewa udah tadi, Dewa yang belum. Dewa sih masih kuat banget ya dijaga ya. KFT udah, Dewa so far masih kuat banget dijaga, kemarin masuk ke demand areanya lagi. Untuk minggu depan mungkin akan uji coba lagi 725 sampai 755 dulu ya. Itu dia levelnya. MBMA udah tadi. OPMS OPMS masih tertahan juga ya di supportnya. Masih tertahan juga di supportnya di sini. OPMS dia masih akan uji coba lagi minggu depan sih di level 180 sampai 194 lah ya. Selanjutnya apa lagi? PMS Raja Ratu Era. Oke, Raja Ratu Era. Raja juga kena pasti ya. Karena kalau pengurangan bobot free float jadi dikurang-kurangin ya. Gitu. Makanya dia ini sih disupport banget kemarin ya. Nah, ini dari demand areanya tertahan. Dia harusnya sih ada take bond minggu depan ya. Dia ada take bond minggu depan, Raja nenggolan di sini ya. Kalau dia take bond minggu depan bertahan di support 550-nya, mungkin dia menuju area 6450 ya. Tapi kalau skenario-nya dia ke bawah, mungkin dia akan uji ke sini ya. Kita harus ada dua skenario ya dalam melihat sebuah saham gitu. Jangan sampai kita taunya naik-naik aja, namanya market pasti ada turun ya. Saham pun begitu ya. Saham bisa naik bisa turun gitu. Nah, ini ya skenario-nya dia kalau take bond minggu depan ke sini, kalau lanjut turun lagi breakdown 550-nya mungkin ke sini lagi di main areanya, area-area sini gitu. Yang penting Anda atur money management. Money management. Ratu juga ya, Ratu ya. Kemarin saya lama bilangnya Ratu potensi kalau dia break down MA20-nya di sini dia menguji gap di sini ya, gap yang 31 Oktober 2025-nya. Nah, ini tuh. Gapnya ada di berapa? 7850 kemarin udah ditutup, ada perlawanan. Dan dia tertahan di MA200. Nah, ini biasanya sih ada take bond kalau bentuk hammer kayak gini ya, kayak pin bar ini namanya dia. Candle pin bar ada perlawanan dari buyer-nya ini. Bentuk seperti palu ya, dan dia ekornya panjang ini. Nah, ini biasanya dia ada potensi take bond ya, bentuk candle kayak gini, apalagi dari block zoom-nya
ternyata aslinya masuk ya. Harusnya sih minggu depan dia akan uji coba setelah udah ditutup gapnya di area kemarin di sini ya, di mana level 7850-nya dia ada perlawanan, harusnya sih minggu depan menuju level ini dulu lah ya. Itu level di sini dulu dia. Nah, itu dia. Semoga aja ya. Itu dia Raja Ratu, kemudian Eral. Eral masih uptrend juga ya. Masih di atas MA200, MA20. Untuk perjalanan minggu depan dia akan uji lagi level-level area 378, 380 ya. Masih bagus. Umi Bull PTRO udah, nanti tonton ulang di YouTube. UNPR ADI belum. UNPR ADI. UNPR kemarin breakdown di bawah MA20, langsung dia ke bawah, breakdown juga supportnya ya. Ini biasanya sih dia udah nyampe targetnya belum ya, pattern rectangle-nya, set, tinggal tarik aja, target penurunannya pasti akan kelihatan. Nah ini mungkin arah ke sini dulu penurunannya ya, karena ini pattern rectangle ya. Nah ini mungkin bisa ke sini dia dulu. Kalau dia misal masih turun ya skenario-nya, tapi kalau dia misalkan take bond, dia akan uji 2360, soalnya lagi ke bawah nih posisi chartnya. Kemudian ADI sih nggak usah ditanya ya, uptrend banget. Gabriel Thohir kemarin ya, menjadi absolute cinema. Dia potensi menutup gap terdekatnya. Kemarin habis dividen di sini, di sini dia ada akumulasi. Kemudian mungkin minggu depan akan uji coba tutup gapnya ya, 8675 sampai 8800 ya. Masih bagus sih, masih uptrend. Memang Gabriel Thohir kemarin minggu lalu. Kemudian SSIA. SSIA juga sama ya, karena dia masih masuk grup OMPP, belum ada kemana-mana. SSIA sih di krusial ya. Nah ini kalau dia jebol, MA200 sudah jebol ya, udah breakdown ya. Kok jebol, breakdown ya. Breakdown MA200-nya ini sih harus hati-hati ya. Karena ini dia lagi di support kuatnya nanti ke 16.600 lah ya. 1.600 ini sekarang kalau dijebol ini bisa ke bawah ya. Ini dalam struktur market, soalnya kita berbicara struktur market ya. Don't try. Tuh ya. Strukturnya masih downtrend. Selama dia belum break 1855, ini takutnya ke bawah. Ini skenario buruk ya. Namanya kita harus punya beberapa skenario. Kalau market kalau udah koreksi itu saham yang turun bisa lebih turun lagi ya. Kalau udah market bilang masih turun gitu. Tapi ini lagi di crucial support. Kalau break 1600 udah bisa ke bawah sini dia. Harus hati-hati ya. 1600 tuh tantangan kuatnya sih, hati-hati aja. Kemudian cuan Pici Suba. Oke, cuan Pici Suba, Cuan juga tertahan ya. Ini di support kuatnya cuan ini MA200. Biasanya sebuah saham itu menjadi pertahanan terakhirnya. Dia ada harapan kalau udah di bawah sana dia bisa terjun bebas ya. Ini cuan juga masih sementara ya. OPP menjaganya di sini MA200-nya, tapi kalau skenario-nya dia di bawah sana, bye-bye udah ya. Udah jangan disentuh dulu karena dia bisa ke bawah ya. Skenario buruknya ini karena masih Januari ya gitu. Tapi syukurnya dia masih ditahan di MA200. Pokoknya jaga aja. Stop loss-nya 1620. Kalau breakdown di sana wajib buang tuh ya. Karena ini pertahanan terakhir sebuah saham MA200 itu ya. Untuk support kuatnya. Untuk minggu depan kalau ada take one mungkin dia ke 1.900. Kemudian Pici dan Supa. Pici ya. Memang agak goreng-gorengan keras ini ya. Pici ini. Lihat dari karakternya aja ya. Pam dam ya. Nah, ini gorengan-gorengan keras ya. Pici jaga support di sini aja, dia lagi di krusial MA200-nya juga ya. Jangan sampai dia breakdown ya. Kemarin sih dia sampai buat new low aja. New low terakhirnya 570. Nah itu tuh. Kalau di bawah di sana sih udah bisa bahaya ya. 570 support kuatnya, dijaga aja. Sekarang sih dia masuk di main area ya. Kalau ada take bond mungkin minggu depan akan uji coba 775, 745 ya. 735, 745. Nah itu dia. Pici. Kemudian Supa masih bagus juga ya, masih area-area seribuan ini masih oke untuk akumulasi ya, area-area seribuannya kemarin di sini ya, 1000 sampai seribuannya masih bagus. Supa dijaga, terlihat ketika market merah dia turunnya cuma 0,8%, berarti masih ada penjaganya biasanya tuh. Kalau di ARB biasanya sih bahaya, tapi kalau dia nggak ARB, nah itu bagus. Kemudian MLPL ke trigger aja ya, sebenarnya sih yang dapat proyek kan LPKR sama LPCK ya, Meikarta. Nah, MLPL cuma ke trigger aja ya. Narasinya kalau grup LIPO tuh lagi digoreng LPKR, LPCK. Ya, itu dia ya untuk bulan-bulan ini. Nah, MLPL cuma ke trigger aja ya dari grup LIPO. Tetap yang narasi utamanya di LPKR dan LPCK karena program pemerintah nanti ke Meikarta dihidupin lagi ya. Dari Kementerian Perumahan. 163 mungkin masih akan diuji coba, tapi dia waspadai kalau dia breakdown di bawah 180 ya. 140
dia minggu depan akan uji coba 163 lagi. Supatrin udah tadi, tinggal tonton ulang nanti di YouTube. NRCA cedia belum? Oke, NRCA. NRCA ya, di krusial demand area supportnya ya. Kalau ada take-bone minggu depan mungkin akan uji coba 1365. Namun waspadai kalau dia breakdown di bawah 1000 ya. Itu aja kata kunci ya 1050 sorry ya. 1050 tantangan support kuatnya. Waspadai di sana. Kemudian cedia masih barangnya basah sekali, masih banyak retailnya ya. Ini sih lebih parah dibanding saham OMPP yang lain ya, gitu. Cedia ya ke bawah-bawah terus ini ya. Karena memang masih belum ada gameplaynya dulu ini. Kalau Anda milih kalau posisi sekarang sih better ya kalau sekedar kuat ya bertahan di brand BRPT gitu. Kalau Cedia sih emang belum ada nafas ya. Dia masih selama dia masih di bawah MA20 masih belum ada nafas, dia akan uji lagi level support di sini ya. Gitu. Kalau ada take bone mungkin minggu depan dia akan uji coba 1525 sampai 1570. Itu dia ya untuk view-nya di Cedia. Kemudian gimana ya caranya mute ya? Soalnya saya bisa kalau ini kurang, bentar dulu ya, mohon dimatikan ya. Udah bocor mana admin nih untuk mute. Mute dulu ya, mute dulu. Oke, kita lanjut. Ini aja dia Coal BBKP. Oke, kita lihat Coal BBKP ya. Call ya. Coal sih masih tertahan juga ya di level-level supportnya. Karena emang sekarang lagi banyak di level-level support ya. Karena main marketnya 2 hari gonjang-ganjing. Itu minggu depan sih dia kalau take bond mungkin bisa ke 9900 lagi. Waspadai aja di level support 81 ya. Jangan sampai breakdown di sana. Supportnya 81. Nah, itu dia. BBKP ya. Bang Bukopin. Kita lihat BBKP. BBKP kemarin tertahan juga ya, tertahan di demand areanya kalau kita perhatikan ya. Untuk BBKP minggu depan sih kalau dia ada take bond mungkin akan ke 89 dulu sampai 90 ya. Masih so far masih dijaga, masih oke aja kelihatannya. TCPI, TRO tadi udah. TCPI masih crossing, ini saham cornering ya. Namanya cornering itu dia mirip-mirip dia sejenis repo tapi di maintain pakai volume ya. Ini sih lagi kayaknya repo juga TCPI ya, repo ya. Repo tapi sistem transaksinya cornering, namanya dia ngangkat-ngangkat terus nih pakai create volume. Mirip RMKE ya, lagi digoreng. Kalau ini sih mungkin aroma-aromanya stock split kayaknya kalau dia kayak gini karena dia naiknya pelan-pelan gitu ya, mirip RMKE ya. Soalnya saya teliti ya saham-saham yang model begini tuh cara-cara corneringnya ke atas. TCPI masih uptrend ya, saham-saham model begini. Selama ya penting sih fokus chartnya ya kalau saham lagi di repo in atau yang penting fokus chartnya selama tidak breakdown di bawah 960 masih oke aja ya. Mungkin bisa ke atas terus. Memang saham-saham yang jarang dilihat orang ya, sana repo-repo ya. Itu saham apa tadi? TCPI. Oke, selanjutnya Mina Esa. Minasan. Nah, Minasan dia udah menuju area demand-nya ya. Menuju area demand-nya kemarin tertahan dia di level MA200-nya ya. Untuk Minasan. Nah, ini semoga aja ada take bond ya. Dia soalnya cuma ke-trigger bufa hijau, dia hijau. Kalau bufanya merah dia ke-trigger juga merah ya. Nah, ini masih dijaga nih MA20-nya. Kalau ada take bond mungkin minggu depan ke 575 lagi ya. Itu dia terdekatnya sampai 600. Kemudian ESA juga masih tertinggal sahamnya Pak Gabri Bali Thohir. Tantangan kuatnya sama seperti view kompor lalu dari April 2025 dia belum keluar zona sideways ini. Nah, tapi biasanya saham-saham yang udah kayak lama di sideways sekalinya keluar suka barbar ya ke atas gitu. Tinggal lihat aja kalau dia benar-benar berhasil keluar dari zona konsolidasi lebar dari April 2025 sampai Januari 2026 tuh. Ini masih di dalam kotak ini aja kan. Sama yang view saya kayak bulan-bulan sebelumnya. Pokoknya ESA ini sih so far masih oke ya, karena emang lagi Gabri Bali Thohir lagi naik-naikkan harga sahamnya. Dia kalau breakout level area-area ini lah, tantangan kuatnya itu mungkin lancar deh. Dia kalau breakout 765 sih mungkin lancar ke 800, 900 ya di masa depan. Tapi dengan catatan harus lewat ini, kalau enggak mungkin masih dalam kotak ini aja. Masih konsolidasi lebar banget ya. BRMS sudah tadi ya, ntar di tanggal tonton ulang masih bagus. BKSL juga kemarin masuk demand area masih so far bagus. Untuk perjalanan minggu depan dia akan uji coba lagi ke 162 sampai 163 ya, 163 dan 170. Nah, masih bagus. Masih di atas MA20, MA200 masih bagus. Sochi lihat Bumi udah tadi.
semoga ada take bounce. Soci lihat dia belum. Soci juga sama, tunggu dia FCA soalnya. FCA ini tunggu bangkit ARB. Biarkan dia ARB aja dulu ya, jangan ditangkap-tangkap dulu. Kalau ada perlawanan baru ya. Gitu. Soci karena masuk FCA, kita pakai TA aja ya, karena FCA 7 hari sama kayak Lead. Ya, dia menuju area sini gitu, untuk area-area demand areanya 500-an. Kemudian lihat juga sama masih ARB, karena dia 7 hari ya, apapun bisa terjadi. Dia baru hari berapa nih? Hari pertama ya. Hari pertama ARB gitu. Tinggal tunggu ada perlawanan dulu ya. Tapi kalau misalkan kita dari price action nunggu sih di level sini. Kalau ada perlawanan, tapi harus nunggu perlawanan ARB. FCA itu kuncinya itu, harus ada yang melawan di ARB. Kalau enggak, bisa ARB terus. Kemudian part ya, part, kalau kita perhatikan part di sini masih belum kemana-mana ya, part ya, bagian ini part masih tertahan kemarin di MA 200-nya ini menjadi krusial untuk kedepannya. Selama dia belum break di sini sih mungkin masih akan bergerak di zona kok pani part ya, sorry kok pani partnya gorengan keras, kelihatan dari bentuk candlenya ya, jarum. Ini biasanya banyak yang scalping, narik habis itu didump, kelihatan dari sini ya. Ini biasanya saham-saham scalping ya. Biasanya orang-orang cuma copet aja kelihatan ya, naik banyak habis itu kempes ya, karena emang gorengan aja part ini ya. Part kalau kita lihat masuk lagi ke demand areanya ya. Kalau dia digoreng dadakan lagi kayak kemarin ya tinggal jual aja. Minggu depan sih uji coba 120 sampai 128. Itu dia untuk part. Trin udah tadi, Pici udah, TB belum. Oke, TB. TB sih so far ikutin broker NI-nya aja ya. NI sama PD sama CC biasanya. Masih masuk ke demand area lagi ya. Kemarin narasinya kan sebentar aja emang Haji Isam ya, gara-gara pegunnya nanti dijadikan untuk yang bursa kripto ya. Makanya dia kemarin sempat digoreng dadakan 2 hari. So far masih masuk lagi ke demand areanya. Selama dia tidak di bawah 1.600 masih oke aja. Ini patokannya MA 200 aja gitu. Balik lagi ke demand areanya, yang penting jaga level-level supportnya di 1985. Sekarang masuk demand area lagi sama ya, JAR juga gitu. Kemudian apa lagi nih, bentar. Sama, suaranya hilang. Emang suaranya hilang aman ya? Tes ya. Oke, biasanya kalau suaranya hilang itu pasti dia ada notifikasi biasanya dari Telegram kalau sinyalnya agak kurang masuk ya. Biasanya dia tok gitu bunyi dia. Empo, Kija udah tadi aja tonton ulang aja di YouTube ya. Yang udah. Empo masuk ke demand areanya lagi, Empo. Biasanya sih digoreng Belpin ya, tapi jarang sekarang dia ini ya. Biasanya kalau udah mulai di call Belpin baru dia digoreng. Kalau sekarang sih masih belum banyak pergerakan ya, tapi so far masih di demand areanya. Yang penting batasi resiko aja di 120-nya. Udah, Kija tadi, Bumi BRMS sudah, IRSX belum. IRSX sih masuk dalam kotak ini lebih enak ya. Kemarin dia sempat di bawah 700 ya, tapi balik lagi ya, masuk ke area sini sih lebih bagus. Masih uptrend sih, tapi masih oke. Ngorek isu juga. Udah SSIA tadi, Pegio juga sama ya, dia belum mampu untuk bertahan. Di MA 200 memang menjadi krusial poin ya, MA 200 itu menjadi resisten kuat sebuah saham dan support kuat sebuah saham. Ketika dia belum berhasil break, biasanya dia balik badan lagi ya ke bawah. Tapi so far dia masuk lagi ke area support-supportnya di sini di areanya ya, kalau kita perhatikan. Terdekat sih dia akan uji coba lagi ke level 12.85 kalau dia bisa ada take down minggu depan. Bufa IMPC. Oke. Bufa masih uptrend ya. Sekilas ya masih uptrend. Bisa kalau nunggu-nunggu sih dekat MA 20-nya lagi di sini tuh. Masih uptrend tapi masih oke. Kemarin dia tertahan di resist 2200-annya. Kemudian IMPC juga dijaga. Masih dijaga di sini ya, sama kayak view minggu lalu, masih dijaga di demand areanya. Minggu depan sih tantangannya dia harus lewat 3710 dulu untuk lancar ke balik 3800-annya. Ratu SSIA udah, energi belum. Energi masih konsolidasi. Saya lihatnya masih sideways, energi
Masih sideways aja dia di level area 16.30. Itu dia untuk energi 16.30 lah tantangannya. Itu untuk energi. Selanjutnya, tapi so far masih oke aja ya, masih dijaga aja, belum ada yang banyak pergerakan. Wi-Fi masih hold kah? Bull udah tadi dijawab ya, nanti ditonton ulang aja Bull. Udah dijawab. Kemudian sesi energi Wi-Fi belum. Wi-Fi masih di bawah MA20 ya, masih momentumnya belum kuat naik, paling cuma take bone aja. Dia selama di bawah MA20 masih belum banyak pergerakan, dia cuma dijaga MA200. Nah, ini di krusial supportnya ya Wi-Fi ini tuh ya. Di krusial supportnya nih untuk dia uptrendnya ya. Nah, ini makanya dia biasanya kadang-kala dijaga ya di MA200 ini, jangan sampai dia breakdown di bawah 2740 ya. Kalau breakdown di bawah 2740 akan bahaya ya gitu. Karena emang tahun ini sih nggak terlalu banyak pergerakan ya kayaknya ya, biasa aja ya. Karena yang di proyeknya kan masih di Inet ya, market makernya. Masih dijaga aja, tapi minggu depan kalau dia ada take bound mungkin ke 3 ribuan lagi. Yang penting jaga, jangan sampai di bawah MA200 ini lagi di support kuat. MA200 itu stop loss ya. CBDK Harta MDK. Belum ya CBDK Harta MDK. CBDK kemarin masuk ke demand area di sini, so far dia masih tertahan di MA20 resistnya. Minggu depan akan uji coba 8225. So far masih aman. Kemudian Harta sih masih uptrend ya. Masih uptrend, masih dijaga. Kemarin di support MA20-nya, minggu depan sih akan uji coba 2520, 2600 lagi. MDK juga demikian, masih uptrend sekali. Selama dia tidak di bawah 2760 masih aman. Kata kuncinya MA20-in aja. Itu aja, jaga TS 2760-nya tuh. Kalau dia di bawah sana baru bahaya. Kemudian Antam masih uptrend, tidak perlu diperdebatkan. Antamnya masih uptrend banget ya. Gimana pun kondisi market dia terus dijaga uptrend. Bahaya kalau di bawah 3690. Itu aja dijaga level bahayanya, selama tidak di bawah 3690 biarin aja market gimana. Bufatru udah, ESA ADMR belum ya. ADMR yang belum, PBSA ADMR. PBSA ADMR ya. Saya nggak bisa jawab semua ya. Saya terbatas waktu ya. PBSA masih uptrend juga, masih 2730, minggu depan diuji coba lagi. ADMR masih uptrend juga, arah-arahnya sih 2,5 kayaknya 2000, tapi 2400 dulu lah terdekat ya. ADMR 2400, 2,5 lah, masih uptrend banget ADMR. MTEK cuan cedia udah, MTEK belum, MTEK ITSI. MTEK masih di demand areanya ya, masih belum kemana-mana, tertahan kemarin di MA20, ini krusialnya harus dilewatin 1095, kalau belum mungkin masih sideways aja. Kemudian GTSI tertahan kemarin juga di level MA20-nya, kalau ada take bone mungkin dia mencoba uji lagi level 424-nya ya. Dewa udah tadi, NRCA udah, Coin belum, Coal udah. Coin yang belum, Koin juga kemarin sempat tertahan ya di level demand-nya, mungkin dia akan ada take bone dulu ya, soalnya dia momentumnya di bawah MA20, biasanya pergerakannya kurang sejak bawah di sini kan kelihatan ke bawah terus ya. Misalnya sama-sama di bawah MA20 gitu arah geraknya. Yang penting Anda jaga level supportnya aja di level 2440 itu aja ya. Si koin ya, Coin nih. Itu dia. Mungkin kalau take bone minggu depan akan uji coba 2960 sampai 3000 lagi gitu. Suaranya mana? Aman ya suaranya? Tes. Pici udah tadi, Supa udah, Goto gampang banget ya cara tradingnya. Goto biasanya area-area 5, 6, 6, 10 lah ya, area-area akumnya 5, ya benar 5, 5, 60. Kemudian ada area TP biasa 6, 6, 70 lah. Kok ya 6, 6, 5, 70-an lah. Biasanya gitu. Masih di situ aja Goto karena dia masih terhalang ya. Kemarin berita terbaru dia Telkom nggak mau lepas kepemilikannya, jadi terhalang untuk diakuisisi sama Grab ya, atau merger sama Grab lah gitu ya, bahasanya merger sama Grab, jadi dia masih terhalang gitu, jadi masih kurang, flow asing juga masih jual, jadi ya cuma buat trading aja lebih enak Goto. Kalau simpen lama nggak cocok deh, karena masih belum terbentuk trennya.
Soal udah tadi, ntar tonton ulang. Kemudian VKTR masih uptrend. VKTR juga masih sama ya. Dia masih dijaga di MA20-nya 9910, tapi dia kemarin tertahan ya. Tertahan di resist 1200. Harusnya sih mungkin diuji coba lagi area sana lagi. Yang penting sih jangan sampai dia di bawah ini ya. Kemarin di demand-nya itu 860. Nah, itu support kuatnya tuh. Tapi kalau Anda yang percaya udah ada teliti segala macam ya, gitu ya, tinggal lihat areanya aja gitu. Yang penting jangan kejar-kejar waktu 1200 lagi, ternyangkut. Masih bagus. WiFi udah, Humi udah, MPPA belum. Oke, MPPA. MPPA juga sama, dia cuma ke-trigger LPKR, LPCK ya. Biasanya habis naik banyak suka kempes, juga sama ya. Lebih baik kalau Anda main LiPo saat ini lagi di LPKR, LPCK narasinya. Yang lainnya cuma ke-trigger aja. Tertahan kemarin di level resistnya, mungkin minggu depan akan uji coba lagi 70, tapi dengan catatan LPKR-nya naik ya. Kalau dia nggak naik mungkin sideways ya. Karena dia ke-trigger aja. Pilih alfanya ya. Alfa itu artinya yang dia lagi leader gerak ya, ada suaranya ya. Kok nggak ada suaranya, aman ya. Yang dia lagi ada narasi. Kemudian ADMR, MBMA udah. Tetap nggak ada suara, ada ya. Kok nggak ada suara ya? Apa saya mute ya? Aman ya. Bufa udah, Inet udah, ntar tonton ulang. Inco BBNI belum. Inco BBNI. Oke, Inco BBNI. Inco masih uptrend banget ya. Komoditas emang rata-rata masih uptrend banget ya. 6.800 ya akan diuji coba minggu depan. Kalau dia break mungkin bisa ke 7.000 dia. Masih uptrend banget Inco nih. Kemudian BBNI, kita lihat BBNI. BBNI kemarin dia masih uptrend, masih oke, tapi minggu depan sih dia harus lewat 4720 untuk biar lancar ke 5.000-nya. Masih bagus, masih dijaga, masih uptrend. Trennya masih oke. Kemudian aman, Supa, PPRI belum. PPRI. Coba ini ya, kalau yang gambar-gambarnya kurang jelas, coba keluar dulu terus masuk lagi ya. PPRI tertahan di MA20-nya. Kalau ada take-down minggu depan potensi ke 346, 350-an ya. Gitu. Masih tertahan di kurusnya. Gambar lag hilang, aman ya. Kita lihat. Harusnya sih aman ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya, Tins, ntar yang udah dijawab ya, tinggal tonton ulang di YouTube ya, yang kelewat. Tins masih dijaga juga, tertahan di atas MA20-nya minggu depan. Kalau marketnya hijau lagi 3.800 arahnya terdekat dulu. Untuk Tins diuji coba, kok lewat sana mungkin tinggal cek ininya. Udah tadi dibahas ya. Ini semuanya, LT belum, Bufa udah. Bufa tadi udah dibahas. Masalah bisa naik lagi itu tergantung kondisi market, yang penting trennya dulu Anda lihat ya. LT juga sama ya, FCA ya. Anda harus ada ilmu ya, jangan cuma ikut-ikutan aja FCA itu ya. Banyak kan orang cuma ngelihat enaknya aja FCA ya. Kalau ARB berjilid ya. Ini kan lagi ARB terus ya. Itu tuh LT. Tapi secara price action dia akan uji coba di level-level area ini lagi ya. Soalnya dia satu irama dengan BNBR ya. Misalkan orang FOMO di sini ya, nggak mau beli di sini. Makanya harus ada ilmu biar early ya. Biar early duluan tahu sebelum rame di market. Itu harus ada ilmunya semuanya, belajar ntar di inkubator. Ntar saya ajarin, gampang itu FCA itu. Beli sebelum rame, tapi Anda harus sedikit sabar ya. Asal udah pegang data-data, narasi, tinggal nunggu air berjilid aja tuh. Toba Oasa, oke Toba Oasa ya. Akhir bulan ini juga ada pengumuman ya. Tapi kandidat terkuatnya sih katanya Oasa ya yang ini ya. Yang masuk Toba sih kayaknya nggak masuk untuk dalam proyek yang WTSE ya. Ya yang apa program sampah. Setahu saya sih yang kandidat terkuatnya tuh Oasa nanti dapat sama BP kalau nggak salah ya infonya. Ntar lihat aja akhir Januari diumumin yang menang tender. Tapi biasanya buat untuk SOS biasanya. Makanya jangan dibeli waktu pengumuman, biasanya buat SOS ya. Orang pada jualan waktu newsnya keluar ya, karena udah banyak yang tahu duluan kayaknya Oasa menang tender. Untuk Toba masih sideway aja ya, belum kemana-mana. 925 arah resistennya. Masih dia berkonsolidasi di MA 200-nya aja.
Kemudian koin udah tadi. Inkubator masih ada seed nggak? Masih kayaknya, sisa 5 lagi kayaknya. Soalnya biar nggak terlalu banyak, udah ada 90-an ya, rame banget ya. Memang harus kita batasin ya, biar nggak ini ya, terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak ntar ini ya nggak kondusif. Tinggal ini aja ya, apa, japri admin gitu, biar belajar ya, biar bisa survive ya. OASA terus kemudian OASA PBRX. Ya bisa survive karena soalnya 2026 ini walaupun akhirnya nanti di akhir tahunnya bullish ya, tapi penuh tantangan juga ya bulan-bulan ke depan. Tetap hasil akhirnya nanti pasti balik lagi ya sih ke atas gitu. Tapi ya dalam perjalanannya kayak 2025 lah intinya. Harus tahu siklusnya, itu cuma baca siklus itu penting ya. Yang sampai ketika market merah bingung, market hijau bingung gitu kan. Kebanyakan orang kalau nggak ada pegangan hidup gitu ya, terombang-ambing sama kondisi cuaca ya. Sama seperti seorang pelaut, kalau dia tidak mahir ya dalam mengarungi kapalnya pasti bingung ya. Ketika ada badai, nggak ada badai juga pun bingung gitu. OASA masih dijaga ya, masih tertahan di MA20-nya, masih uptrend sekali. Minggu depan sih akan menuju uji coba 490 500-nya lagi ya, masih dijaga banget ya, kelihatan. Kemudian PBRX juga di FCA karena harus nunggu kelanjutan lagi ya. Nah ini juga sama ya PBRE karena dia ke-trigger narasi tekstil aja, makanya sebenarnya kalau belum masih wacana, karena sebenarnya Pak Prabowo kan masih rencana mau injek industri tekstil, padahal kalau teman-teman tahu kalau kondisi lagi ekonomi dalam negeri aja kurang ya, duit 100T itu kan bisa buat yang lain. Itulah seninya membaca market ya, baru rencana aja direspon, jangan sampai kita telat aja ya. Makanya kalau saya berpikir sih tekstil cuma jangka pendek aja ya. Karena buat untuk nyelamatin juga butuh dana yang banyak ya, karena belum lagi MBG, belum prioritas mungkin ya, kalau saya lihat. Namanya di market tuh gitu ya, baru rencana aja ya. Sama kayak rencana rek isu lah direspon. Nanti kalau dia nggak ada follow up lagi di pemerintah sih gitu aja, sama kayak saham-saham tekstil lainnya gitu. Harus ada kepastian dulu ya. Karena kalau masih rencana-rencana belum diketok anggarannya masih belum pasti. BRX masih tertahan di MA 200 tapi harus hati-hati ya karena ini FCA gitu. Mending kalau tekstil yang reguler aja ya, kalau Anda belum pernah di dunia FCA. Dia tertahan di sana ya, kalau ada perlawanan sih mungkin bisa ke 50 lagi. Langsung hubungi ini aja ya, untuk yang mau investasi di ilmu ya, biar ada ini, kita hubungi admin. Kemarin kita juga sempat ajarin ya, spill FCA sedikit ya. Nah ini FCA kemarin, FCA, MSCI ya, sama kondisi market terkini ya. Kondisi market terkini, kemarin saya lihatkan ya, itu untuk di Zoom kemarin ya. Nanti kita sebelum mulai, sebenarnya sih mulai nanti awal Februari ya, semoga nanti masih ada peluang ya buat untuk bekal teman-teman ya. Kemarin kita di sini silahkan hubungi aja ya adminnya. Kemarin masih ada rekaman yang semalam ya gitu terkait kondisi market terkini, strategi dan MSCI ya, sama cara nyari peluang di IPO ya. Justru ketika market gonjang-ganjing ini IPO bisa menjadi salah satu alternatif ya, karena IPO itu paling gampang dianalisa, biasanya kalau ada kepentingan masih enak dijaga. Oke, itu dia sedikit iklan ya, tinggal hubungi admin. PKTR udah tadi dibahas, Inet teknikalnya Bang, udah dibahas ya, udah dibahas Inet ya, ditanya terus Inet masih bagus. Biasanya kok nanya-nanya nggak ada peluang ya, kemarin di bawah 500 dikasih nggak dibeli, nanti balik ke 590 ditanya masih boleh masuk nggak Bang gitu ya, masih bagus, masih dijaga. Kalau khawatir langsung aja chat CEO-nya, jelas ya, IG CEO-nya serang dia ya, kalau terjadi apa-apa, gampang aja ya. Tapi sih itu aja ya, biar ada pegangan hidupnya gitu, masih bagus. Kalau saya masih hold juga. Teknikalnya masih bagus, cuma dia bergerak di 480 sama 595 itu aja. Kalau dia break 595 mungkin bermain di 600-an. Justru peluang kok di bawah 500 beli ya, kalau saya kemarin beli sih Jumat. GTSI udah, BBYB belum. Ya tidak terlalu ditanya terus ya. Dikasih murah, takut. Nanti naik, bingung gitu kan. Berarti nggak ngerti apa yang dibeli biasanya ya, cuma modal ikut-ikutan ya. Tidak memahami apa yang dibeli ya. Tidak akan ada rasa ketenangan dalam diri dan batin ya. Tidak nyenyak tidurnya. Berarti ada yang salah dengan cara investasi dan tradingnya. Ketika Anda menghold sebuah saham, tidak nyaman, berarti ada dua asumsinya. Anda beli terlalu banyak. Yang kedua adalah Anda tidak teliti. Makanya tidak tidur nyenyak ya. Bahaya itu. Lebih baik deposito aja ya. Tidak ada naik turun. Cuma ada stuck aja. Atau di reksadana pendapatan tetap. Gitu. Yang namanya saham naik turun.
Yang penting kita tetap tenang, tetap percaya apa yang kita beli, kita perlu strategi money manajemennya, itu dia ya. Kalau beli saham nggak nyenyak tidur, ada yang salah. Berarti belum cocok mentalnya di saham itu. Karena saham itu ya naik turun setiap hari. Yang penting hasil akhirnya, tujuan akhirnya ya. Bagaimana Om PP juga 2 tahun penantian baru masuk MSCI brandnya ya. Apakah Om PP ngeluh? Nggak pernah dia ngeluh ya. Dia terus berjuang ya, dia terus atur strategi. Nah, itu kita belajar dari orang yang terkaya ya. Kalau belum duit triliunan sih masih dikit-dikit ngeluh, nah susah itu akan mental untuk survive di market ya. Penuh dengan ngeluh-ngeluh ya. Harus upgrade ilmu, makanya belajar. Biar ada rasa ketenangan dalam menghold, membeli, melakukan TP, rasa bersyukur. Karena ada dasar ilmunya, dasar pondasi dalam memilih, membeli, stop loss, TP, exit, dan sebagainya. Itu yang terpenting dalam market. Banyak orang masuk di market, cuma modal ikut-ikutan influencer, ngelihat bisa beli Ferrari ya, tapi pas masuk belum tentu abangku. Ya, Anda harus bekali diri dengan ilmu juga. Oke, lanjut BBYB ya. Terakhir BBYB masih tertahan ya kemarin BBYB di demand area-nya. Kalau ada take bond mungkin dia akan uji coba 480 lagi. Namun waspadai kalau dia breakdown di 424-nya ya. Itu. Nggak ada suara sama sekali, aman ya. Kok nggak ada suara ya? Kalau nggak ada suara sih harusnya banyak yang bilang nggak ada suara ya. Go AADI ya semoga aja. TB udah, WIRG belum? WIRG. WIRG masih sideways aja ya, belum banyak pergerakan. Setahu saya belum ada narasi ya. Soalnya saya kenal market makernya ini belum ada banyak gerak sih dia. Setahu saya sih belum diproyekkan ya. Makanya belum kemana-mana nih. WIRG ya. Saya kemarin dia udah waktu ngepam di sini udah lumayan jualan juga market maker juga. Masih belum sih, masih belum setahu saya. Masih sideways aja. Ya jaga ini ya 112, kalau nggak break-break masih bolak-balik aja dia. Itu dia keter kan ya. Keter dia fiber optik juga ya keter ya. Keter dia kemarin masuk ke ini lagi ya. Demand areanya keter nih. Dia sih kalau take bond mungkin akan uji coba lagi ke level 1040 sampai 1065, itu dia ya. Kemudian GTSI udah, pipa PG belum. Ntar tonton ulang aja ya, tonton ulang aja nanti. Tonton ulang, ini lebihnya dikit ya. Pipa terdekat ke 310, dia tertahan kemarin di MA20-nya, pipa tapi masih oke selama di atas MA200. Kemudian PG ya, PG kemarin tertahan juga dia di demand areanya MA20, mungkin minggu depan akan uji supply areanya nih. Kalau dia belum break, better TP di sini biasanya. Ini supply area kuat nih, dia udah 5-4 kali diuji coba nggak di break, biasanya ini ada area krusialnya ya. Area krusialnya itu di 284 gitu. Cepro, Goto udah tadi. Goto tuh mainnya gampang banget ya. Anda bolak-balik itu setahu 50% bisa dapat tuh, gampang Goto tuh. Anda asal paham karakternya ya. Asal bolak-balik aja. Biasanya area 56, 60 beli aja. Ntar 60-an pasti dijaga deh. Karena dijaga terus. Soalnya saya Goto juga 2025 gitu ya, bolak-balik ya. Bolak-balik aja area support resisten gitu aja ya. Daripada rugi waktu lama-lama bulan-bulanan nge-hold. PG udah, Cepro. Oke, Cepro. Goto ya. Kayaknya banyak penikmat Goto ya, gara-gara dikasih akuisisi Grab ya. Karena memang masih belum ya. Telkomnya nggak mau lepas karena nanti masuk ke dalam undang-undang untuk kerugian negara ya gitu. Karena kan Telkomnya dia invest di sana. Tapi nggak tahu ya. Siapa tahu ada kejadian lain dia berhasil merger, tapi menurut dari data terakhir dan KPPU ya, persaingan usaha kan dia nggak diperbolehkan monopoli, itu aja. Makanya narasinya sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu ya, merger sama Grab. Masih belum, masih seputar rumor aja. Cepro tertahan di MA20-nya, minggu depan sih akan uji coba lagi 75, 76-nya. Masih oke aja. Blue masih uptrend. Nah, ini bagus tuh, uptrend banget ya Blue. Terdekat sih dia mungkin ke 6 ribuan ya. Nah, ini bagus tuh. Terjaga, yang penting jaga aja MA20 tuh ilmu paling simpel ya. Kalau dalam jangka pendek, jangka panjang MA200 masih uptrend kan, apa yang dikhawatirkan? Gitu, masih uptrend, masih bagus. 6 ribuan arahnya minggu depan. Oke, udah ya, udah semua saya bahas. Silahkan ya kalau untuk yang mau investasi ilmu, silahkan tanya ya, biar ada ketenangan batin ya. Karena ISG ini kan masih uptrend. Tapi bahaya nanti kalau beberapa bulan ke depan dia
ada turun nutup gap ke sini, nutup gap ke sini ya, gitu. Karena masih banyak ya. Apapun bisa terjadi ya. Ingat market 2025 juga sama tuh ya. Tuh 2025 awal-awal Januari ya. Januari set naik, habis itu akhir Februari saya turun, naik lagi, turun gitu. Yang penting sih saat ini masih aman statusnya, belum warning. Warning itu kok dia udah breakdown ini, pokoknya lihat aja ini kata kuncinya ISG, biar teman-teman biar ada kepercayaan diri ya. Kalau udah breakdown ke bawah sini, itu udah alarm bahaya. Biasanya dia mau ke bawah karena target penurunannya secara pattern ya, channel price dia bisa ke sini nih. Turun situ tuh. Itu cara ngelihat target penurunan, tapi so far saat ini masih status aman, zona aman ya kalau kita lihat di dalam bencana. Nah, kalau nanti ini baru darurat bencana nasional nih ya. Nah, kalau dia udah breakdown ke sini, itu aja kata kuncinya ISG, gampang kan cara bacanya gitu tuh. Itu pakai TA simple aja ya, ya tidak ada rasa kekhawatiran. Yang terpenting adalah posisi sahamnya dan kita harganya di mana. Kalau harga bawah ya aman, yang harga atas yang bahaya. Makanya Anda harus disiplin dengan trading plan-nya gitu ya, atau dijaga trailing stop ketat. Itu paling ya, kalau kita lihat sedikit juga pergerakan dari seasonality ISG dari 10 tahun terakhir ya. Februari 2025 sih agak lumayan ya dalam ya. Saya nggak tahu Februari kali ini apakah tampil beda ya, karena akhir Januari ini udah mulai koreksi. Nah ini Februari 2025 kemarin dia cukup lumayan ya. Nah ini makanya dikhawatirkan ya seasonality 2025, karena ini lagi awal-awal Donald Trump juga ya. Sama juga Donald Trump awal-awal tahun ya, masih membuat gaduh ya, semua ditantang-tantang untuk perang, mau dicaplok Greenland, kemudian Iran segala macam ya. Nah ini yang memang jadi kekhawatiran, dan juga ini memasuki fase-fase puasa ya gitu. Karena dulu waktu April juga pas puasa ini Maret, Februari, Maret lah biasanya agak koreksi, tapi semoga berbeda ya. Yang penting kita bereaksi aja. Tugas kita bukan memprediksi tapi bereaksi ya. Bereaksi terhadap kondisi yang ada. Karena market dari dulu ya naik turun gitu ya. Nggak ada yang tegak lurus kayak tiang bendera ya. Itulah seninya kita dalam mengarungi market gitu. Nggak ada yang tegak lurus tuh. Lihat aja market tuh. Market tuh. Nggak ada yang tegak lurus tuh. Naik turun, naik turun, naik turun. Yang penting kita seninya kita di posisi di mana. Itu tuh market ya. Nggak ada yang tegak lurus kayak tiang bendera kayak gini. Oke, paling itu saja ya untuk malam ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga besok kita doakan yang terbaik untuk ISG. Minggu depan ada technical rebound dulu ya. Tapi sifatnya sih kalau ada trading pendek, jaga TS ya. Atau TP bertahap kalau tidak berhasil break resistennya. Karena memang kondisi ISG lagi menunggu beberapa sentimen ya. Suku bunga The Fed mungkin masih akan tetap. Tapi yang terbesarnya adalah free float-nya ini. Karena kalau enggak nanti beberapa konglo akan jatuh. Dan big cap kalau dikurangin mungkin banking juga kena ya. Makanya ini menjadi perhatian pasar ya. Makanya fund manager udah mulai front running, jual-jualan dulu buat untuk antisipasi. Semoga aja price in yang terbaik ya. Dan kalaupun memang ada koreksi ya itu dijadikan peluang ya. Karena setiap ada koreksi itu peluang. Yang sampai hijau-hijau pekat baru FOMO kejar nyangkut. Terus siklusnya berulang seperti itu. Merah nyangkut ya gitu. Harus ada strategi ya dan sebagainya. Tadi sudah lihatkan semua yang untuk foreign-nya. Kalau untuk secara bandarmologi bullish reversalnya, ini ya saham-sahamnya saya bisa lihat nih kalau yang baru-baru reversal gitu. Kemudian kalau yang secara harian tinggal cek aja di big akumulasi. Ini sih Elsa segala macam ya. Nggak ada yang naik Elsa tadi. Itu terakhir Elsa ya. Dia masih bagus ya. Elsa. Dia masih uptrend, masih bagus ya. Elsa tuh uptrend banget ya, merah-merah. Harusnya sih bisa hijau mungkin kalau dia respon ini. Oke, paling itu saja ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti saya upload di YouTube, tonton ulang ya semua pertanyaan-pertanyaannya yang udah lewat atau yang double ya yang nanya gitu. Semoga minggu depan kita masih ada profit ya di market. Thank you. Saya akhiri. Terima kasih dan salam.